Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bi'alumi fid dharain amin. Masih pembahasan miqat ya. Masail fil ihram minal miqat. Sekarang beberapa persoalan problematika tentang ihram dari miqat. Kita sudah bahas masalah al-miqatul zamani wal miqatul makani. Jadi miqat zamani itu bulan-bulan Ashhurul Hajj yang buat buat ihram haji itu Syawal, Dzulqa'dah, wa Ashrun min Dzulhijjah, 10 bulan Dzulhijjah itu waktunya. Kalau tempatnya kita sudah bahas juga. Jadi orang Madinah dari mana, orang Irak dari mana, ya kita ini ya, tergantung turunnya di mana. Singgahnya pas pertama sampai sana itu nanti ihramnya dari miqat terdekat dari situ. Tagadam kita sudah selesai. Kemudian ayyuhuma afdal al-ihramu min duwairati ahli ay min duwairati baladi am min al-miqat. Mana yang lebih afdal? Ihram dari desanya sendiri, dari tempatnya sendiri, dari kotanya sendiri. Jadi antum dari Indonesia kan boleh antum niat ihram itu boleh. Hari pengen angel ya ihram dari sini. Anjuk bandara wis niat ihram boleh. Kan tanah bukan tanah haram. Ihram kan dari tanah halal, bukan dari tanah haram. Pokoknya sesuai kaidah prinsip kemarin yang saya terangkan itu. Pokoknya ihram itu jangan sampai melewati miqat kita belum ihram. Prinsipnya kan gitu. Prinsipnya sudah saya kasih ke antum kan, pokoknya jangan sampai melewati miqat kita belum ihram. Belum niat ihram. Kalau sampai melewati miqat kita belum ihram, berarti wajib apa? Wajib bayar denda dam illam yarji' ilal miqat. Jika tidak kembali ke miqat. Dulu waktu pertama bab hajian terangkan ke antum kan ada haji qiran, ada haji tamattu. Haji tamattu sama haji qiran kenapa wajib dam? Karena tidak ihram dengan miqat. Dari miqat. Nah kalau ada orang haji tamattu kembali ke miqat untuk ihram, ya tidak ada dendanya. Dan nama tamattunya sudah nggak bisa disematkan lagi. Wong darani tamattu itu al-ribh bil miqat. Dia mendapatkan keuntungan dari ketidakberangkatannya ke ihram, ke miqat untuk ihram itu nggak kembali ke sana. Jadi diuntungkan oleh itu karena perjalanannya jauh. Makanya dinamakan haji apa? Haji tamattu. Ada damnya itu kan karena tidak ihram dengan miqat. Tapi kalau hajinya tamattu waraja'a ilal miqat, dia pergi ke miqat untuk ihram, tidak ada damnya. Nah, jadi intinya prinsipnya harus dipegang dulu masalah miqat ini. Kalau masalah dari Yalamlam untuk ahli Yaman, Dzulhulaifah untuk ahli Madinah, Dzatu Irq untuk ahli Irak, itu kan bukan kewajiban. Afdolnya dari situ masing-masing. Karena arahnya pas. Arahnya orang datang pas. Lah kalau ada orang Indonesia kemudian naik pesawat turunnya di Madinah,
Berarti ihramnya dari mana? Wong ndak ada mikotnya orang Indonesia. Berarti dari mana? Ini dari mikotnya ahli Madinah. Mikotnya ahli Madinah mana? Hah? Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu mikotnya ahli Madinah. Kalau antum turunnya di Madinah, lah nanti beda urusan lagi kalau antum turunnya di Jeddah sumpama. Iya kan? Gitu. Yang jelas prinsipnya dipegang dulu. Jangan melewati mikot kita belum ihram gitu. Berarti otomatis antum dari sini boleh nggak ihram? Boleh. Saking senengnya haji, ihramnya sing bandara. Waduh. Repot sing kono wis kok klambi ihram. Sing bandara sing klambi ihram gobal-gabil ora kenal. Ya belum keringetan jok manane. Ya kowe kadang ana wong lho saking bodone lho. Saking bodone sampe ngrepoti awak dewek. Iya. Ya. Jadi kudu ngerti juga ke ilmunya. Jadi orang mesti oleh ke terus ihram sing kana ora. Itu ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal? Al-ihram min duwairati ahli, dari desanya, dari lingkungannya, atau dari miqat. Mana yang lebih afdal? Fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Fa'indal Imam Nawawi, menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi itu berarti pakar hadis ya. Kalau sudah ngomongin Nawawi berarti bukan sekedar pakar fikih tapi pakar hadis. Makanya idza ikhtalafa An-Nawawi war Rafi'i, kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu berbeda pendapat, maka yang diambil pendapatnya Imam Nawawi, bukan pendapatnya Imam Rafi'i. Kenapa? Imam Nawawi lebih pakar di ilmu hadis ketimbang Rafi'i. Ya. Imam Nawawi lebih apa? Lebih pakar. Makanya kalau dua-duanya itu julukannya Asy-Syaikhan. Dua syekh dalam mazhab Syafi'i yang dijuluki syekh ya itu dua itu. Ada syekh-syekh seyan KWKB kan. Sing syekh asli ya kuwe Imam Nawawi karo Imam Rafi'i gak sedurunge juga. Murajjih, kelas-kelas murajjih itu. Murajjih madhab, tahu murajjih? Murajjih itu mengambil, ini pendapat yang kuat, yang milah-milih itu Imam Nawawi sama Rafi'i. Imam Nawawi kitabnya paling top namanya Minhajut Thalibin, disyarahi sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, makanya syarah paling angel gue, Imam Ibnu Hajar gue syarah paling angel. Syarah paling susah itu Ibnu Hajar. Pokoknya kalau kalau ada orang ngajar atau fatwa, rujukannya dari mana? Dari Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Orang bisa dibantah, bis. Nggak bisa dibantah. Terus wong sing kelas-kelas pondok wis langsung rujukannya sing kono loh. Soalnya nggak semua orang bisa baca kitab itu. Itu kitab kaliber itu. Kalau yang mudah-mudah Syarah Minhaj itu Mughnil Muhtaj itu mudah-mudah itu. Kalau di takrib itu kelasnya Bejuri lah, hasyiahnya itu sekelas itu. Enak dibaca itu enak, salis. Tapi kalau sudah tuhfah itu, waduh, berat itu. Ya, Ibnu Hajar itu fatwanya, pertimbangannya itu ini sekali benar-benar kayak Hajar itu. Pendapatnya itu banyak kerasnya seperti Hajar, ya seperti batu. Jadi ihtiyatnya itu lebih besar, jaga-jaganya itu lebih besar. Ya ketimbang Imam Romli. Imam Romli itu seperti pasir. Romli, namanya siapa Romli? Sesuai namanya, sesuai julukannya, itu pendapatnya. Ya makanya wong Indonesia paling seneng karena Imam Romli. Lihat tuh, antum kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu syarah Qurratul Ain. Yang ngarang siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau antum baca kitabnya itu Nihayatuz Zain, tidak pernah jarang menyebutkan perbedaan pendapat. Padahal ada perbedaan pendapat di situ. Tapi jarang menyebutkan. Kenapa? Beliau itu paling senang sama pendapatnya Imam Romli. Jadi nang Nihayatuz Zain itu rata-rata pendapatnya Imam Romli itu.
Walaupun ada perbedaan. Kenapa? Pendapatnya enak. Pendapatnya enak. Ngomong Indonesia paling enak, Gus. Paling senang. Ya, Imam Nawawi kan aslinya orang mana? Orang Banten kan, tinggal di Mekah, ta'allama fi Makkah wa tufiya fiha. Meninggalnya di sana. Ya, sara alim al-Hijaz, menjadi orang alim di Hijaz di Mekah itu. Muftinya, ya kan muftinya. Punya kitab namanya Nihayatuz Zen. Nah, Nihayatuz Zen itu setara dengan kalau syarah Qurratul Ain berarti Fathul Mu'in. Lah Fathul Mu'in ke murid Ibnu Hajar. Kitabnya angel lemen. Murid sagurune kitabnya angel-angel kabeh. Nah, makanya kalau di Pondok Jawa Fathul Mu'in wis kelas dhuwur kowe. Ya, kelas dhuwur, kelas ustaz wis. Kharij itu. Ya, kelas ustaz. Pokoknya belajarnya apa? Baru takrib, urung hebat. Ya masih main sela itu namanya fatwanya. Tapi kalau udah belajarnya Fathul Mu'in, wis kenang ditakoni wis bisa. Ya hukumnya apa wis bisa ditakoni. Kayak gitu. Tapi kalau masih takrib ya masih bisa lihat terjemah lah. Ya soalnya wong harus Pondok Jawa ge wis harus nahwune wis hebat, ininya hebat, wis anti terjemah udah. Karena dia bisa memaknai lebih dari itu. Lebih dari terjemah. Untuk apa baca terjemah itu loh. Saya bisa lebih dari itu kok. Malah nanti jadi ini tajmidul kalimah kalau baca terjemah. Seolah-olah maknanya kue tok. Padahal maknanya akan aman. Jadi jumut, jadi beku seperti batu nanti itunya maknanya. Ya, ini Imam Nawawi ini berarti pendapat yang mu'tamad ini kalau sudah Imam Nawawi. Andal Imam Nawawi menurut Imam Nawawi berarti pendapatnya kuat sekali ini. Ya, karena tinjauannya beliau itu bukan nususnya Imam Syafi'i lagi, bukan nasnya Imam Syafi'i, tapi ke hadis. Perbandingannya itu dengan hadis. Itu Imam Nawawi. Al-afdal min al-ihram min al-miqat. Yang paling afdal itu ihramnya dari miqat. Imam Nawawi. Sekalipun jaraknya antara miqat sama rumahnya sendiri itu jauhan dari miqat. Tapi yang paling afdal al-ihram minal miqat. Kenapa? Alasannya cuma satu, ittiba'an lin nabi. Melu karo Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi setiap ihram dari mana? Dari miqat. Itu. Pertimbangannya hadis mesti. Itu yang Nawawi. Ittiba'an lin nabi. Kalau sudah ittiba'an lin nabi mesti hadis ya. Nah, mungkin enggak. Bukan qiyas, bukan apa namanya? Ketidakjelasan apa yang dilakukan yang masih butuh takwil enggak, mesti ittiba'an lin nabi mesti hadis ya. Jelas ya. Indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i beda lagi. Dari desanya lebih bagus. Dari kampung halamannya lebih bagus. Alasannya bukan ittiba'an lin nabi. Apa? Li'annahu asyak. Karena ihram dari rumahnya sendiri luwih angel daripada minal miqat. Lah sing luwih angel ki mesti pahalane luwih akeh. Imam Rafi'i. Tapi kan itu juga hadis kan. Al-ajr ala qadri nasab. Al-ajr ala qadri nasab. Iya. Pahala itu tergantung tingkat capeknya antum, susahnya antum. Ya sholat 4 rakaat, kalau 2 rakaat pahalanya akan di. Salat sunnah pahalanya akan di. Akan 4, kenapa? Luwih angel, luwih berat, 4 karo loro. Luwih kesel. Nah, itu alasannya. Jadi loro-lorone aslinya hadis. Cuma yang ini langsung ittiba, yang kesana ittiba cuma secara umum. Ambil hadisnya itu hadis secara umum. Kalau ini kan khusus di masalah haji Imam Nawawi itu. Wafil hadis dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa innal ajri ala qadri nasabik. Kamu itu dapat pahala tergantung nasabik, rasa capekmu. Itu pendapatnya Imam Rafi'i pada dari hadis ya. Ya cuma hadis Imam Rafi'i umum, hadis Imam Nawawi khusus di masalah haji.
Jadi laka sing salah ya, laka sing salah sing orang ngaji. Iya. Sing salah sing orang ngaji. Karena jadi wong bodoh pokoknya. Jadi wong bodoh ya salah terus. Nang hadisnya Bukhari kabeh. Jelas ya, insyaallah ya. Itu persoalan pertama. Nah, jadi terserah antum mau milih yang mana. Kalau saya milih Imam Nawawi lebih enak. Mikot lebih enak. Lebih dekat, ya, lebih gampang, pahalanya tetap oli, ittiba nabinya juga dapat. Nah, yang kedua, persoalan yang kedua. Idza jawazal miqata wa huwa muridun linnusuk biduni ihramin famal hukum. Kalau ada orang melewati miqat dan dia itu punya tujuan mau ibadah umroh atau haji. Ini berarti ini ada tujuan ibadah ya ini ya. Beda kalau orang melewati miqat tapi tujuannya mau dagang. Kamu ke Mekah mau apa? Mau dagang. Bukan mau haji, bukan mau umrah, tapi mau dagang. Beda berarti tujuannya. Satu tujuan ibadah, satu tujuan dagang. Itu dagang itu contoh aja ya. Nah, contoh ziarah orang tuanya di situ atau neneknya di situ, atau ada temannya di situ, atau nawaitu nauma godin panturu nang Mekah seumpama. Ya sama, bukan niat ibadah intinya, bukan niat ibadah haji atau umrah. Biduni ihramin, tanpa ihram. Tidak mau dagang, ini mau ibadah haji, mau ibadah umrah, nusuk. Tidak, tapi dia tidak ihram. Famal hukum wajib alaihi dam, wajib bayar denda. Tadi kan prinsipnya sudah saya kasih. Karena dia mau haji, mau umrah, ngelewati miqat, kok tidak ihram. Wajib apa? Wajib bayar denda. Bisa gugur dendanya, bisa. Wa yasqutud dam, gugur dendanya. Bisyarat dengan syarat anjarji'a ilal miqat, kembali lagi ke Mekah. Berarti kalau rombongan kita harus balik sendirian, nyewa taksi sendiri, sana nggak ada becak soalnya. Lakatosa. Nah, jadi antum balik sendiri, turun pakai taksi, minta nanti diantar ke Mekah, ketemu sama rombongannya lagi, kalau boleh itu sama rombongannya, sama travel umroh paling wedi loh, ana wong kayak metu sing rombongan paling wedi ilang umrohnya ora payu apa arane biro perjalanan, makanya makin akeh kiai bawa jamaah bisyarahnya makin besar karena makin susah ya. Nggawa wong 200 ilang siji pribe ya, hari nggawa wong 10 ya mudah ngitung ya. Itu dari segi angele, durung dari segi bimbingannya, ahli umroh, ahli haji, mesti dilarang kok. Karena hajinya banyak makbulnya dari segi ilmunya, maksudnya dari situ. Ya banyak, ihram sama orang biasa juga banyak. Wa yasqutud dam bisyarat an yarji'a ilal miqat, dengan syarat apa? Kembali kemana? Ke miqat alladzi jawazahu, yang dia lewati. Kalau yang dia lewati itu tidak harus lah ya. Miqat apa aja boleh, kembali ke miqat mana saja. Pokoknya ila adnal hil, ke tanah halal situ. Qabla talabbus binusukin min tawafin aw ghairi, sebelum masuk dalam ritual haji dan umrah. Lah wis tawaf ora bisa. Wis mlebu wakah wis tawaf. Wis wukuf wis ora bisa, pan balik maning lamare mikot ora bisa, wis mlebu. Ini bukan seperti sholat, ada bedanya juga. Wis takbiratul ihram sholat. Ya, ndak bisa sudah takbiratul ihram. Kalau di sini masih bisa walaupun sudah niat ihram, kembali ke mikot nggak kena dam. Yang penting belum melakukan ritual selain niat itu tadi. Paham? Jelas?
Insya Allah jelas ya. Nah sekarang kalau dia niatnya tijarah, kemudian ngelewati miqat, dia ndak ihram, niatnya tijarah, dia memang mau dagang, ngelewati miqat, dia ndak apa namanya tadi, ndak niat ihram, wajib bayar denda nggak? Niat dagang ndak, walaupun nanti juga ihram. Orang bisa dimanipulasi loh ya, niat mengati loh ya. Kok aku pan niat dagang lah, padahal pan ihram orang bisa. Oh, kayak kuenan orang bisa. Ya, enggak bisa. Jadi memang benar-benar nawa itu dagang lillahi ta'ala kesananya. Ya kayak mahasiswa atau pelajar-pelajar Yaman, Mesir. Itu kan ada temus namanya di sana, tahu temus? Temus itu tenaga musiman. Itu kalau yang sudah langganan temus, langganan memang setiap musim haji itu ke sana dagang, ketemu saudaranya, bukan mau niat itu. Nah, itu kok ujuk-ujuk dia ihram, ujuk-ujuk haji, beda urusan kan. Ya. Paham ya insyaallah ya. Jadi kalau tidak ingin apa tadi, tidak ingin dagang, kemudian tahu-tahu setelah melewati miqat dia timbul, aku pan haji aja lah, pan umroh haji sekalian, tidak apa-apa, tidak perlu balik lagi ke miqat. Ma'annalahu, dari tempat dia mulai ingin haji ya di situ tempat ihramnya. Orang kudu balik mari miqat, enak ya. Faedah wong dagang. Tuhan. Nah. Jelas, insyaallah. Nah, jadi nggak harus kembali kemana. Nah, ini kan kalau tahu ilmunya kan enak. Ya, tidak berat-berat. Ini sudah bawa dagangan, balik lagi ke miqat. Kalau nggak tahu kan gitu nanti. Ya, dagangnya madu kan berat bawanya. Endok semua kan berat. Ya kalau dagangnya pulsa, orang usah nggak apa-apa. Tuh, orang musim haji sama umroh paling laris pulsa loh, jasa lah antum. Antum saya Mekah, kulak langsung pulsa, mesti payunan sama antum. Iya, ya. Padahal antum melu travel, tapi karena wis sering umroh, wis ngerti medan, begitu anjuk langsung kulak. Ayo sing mantuku pulsa ya, gitu. Payu nggal dina wong telepon, internetan. Ya, selfie kirim maring update status, mahal sana pulsa lagi. Jelas. Idza wasala ila Makkah wa huwa ghairu muridin linusuk thumma anna lahun nusuk fa aina miqatuh. Kalau orang sampai Mekah dan dia tidak ada tujuan untuk, sudah sampai ke Mekah ini, bukan perjalanan, sudah di Mekah berarti orang ini. Tidak ada tujuan untuk ihram haji. Tidak ada tujuan. Jadi seperti orang nyantri aja di sana. Para santri, para yang sudah tinggal di sana. Tsumma anna lahun nusuk, kemudian dia kepingin haji atau umrah. Fa aina miqatuh, maka mana miqatnya? Miqatuhu kamiqati ahli Makkah. Maka miqatnya seperti miqatnya ahli Mekah pada haji dan umrah. Sudah saya terangkan, miqatnya ahli Mekah haji umrah sudah apa ya? Miqatnya ahli Mekah untuk umrah ke tanah halal sedikit. Untuk haji dari mana? Dari Mekah. Berarti pada karo pribumi Mekah pada. Jadi tidak ada bedanya imigran sama pribumi dalam masalah apa namanya? Ihram. Ya, mau mukim mau mustautin sama. Ya, kalau di Jumat kan beda. Mustautin sama mukim itu beda. Kalau mustautin itu yang bikin Jumat sah. Mustautin itu pribumi. Atau pendatang yang sudah tidak ada niat lagi kembali ke
kampung halamannya, itu namanya pribumi. Ya, itu yang buat Jumat sah. Tapi kalau 40 orang Jumatan, 3 orang ada orang mukim. Bukan mustautin, bukan mukim. Latan agidul Jum'ah. Orang dadi Jumate. Zuhur bae salate. Nah, kayak gitu. Ya ada 15 pendapat dalam masalah ini. Orang saya sebut nakab. Orang itu pembahasan ya. 15 pendapat itu di kitab Bejuri ada. Ana Jumatan sing wong loro nantok ya ana. Tapi luwih apik zuhur tetap. Lebih baik salat zuhur daripada Jumat. Lebih baik yang enggak ada khilaf daripada ada khilaf. Zuhurnya lah khilaf sih pasti sah. Jumatnya khilaf. Lan milih sing ana khilaf apa milih sing laka? Milih sing laka luwih enak. Kenapa repot-repot Jumat? Pengen loro-lorone ya ora apa-apa. Jumat aja. Mungkin Jumat nglampis. Idza jawazal miqat nasiyan lil ihram, kalau ngelewati miqat dia lupa enggak ihram. Famadza alaih yalzamuhu ar-ruju' ila al-miqat. Wajib kembali ke miqat. Fa alaihi wa illa fa alaihi. Kalau enggak mau berarti wajib bayar denda. Wallahu a'lam. Insyaallah wajibat haji yang kedua itu nanti al-mabit bi Musdalifah. Kita pembahasan hari Senin depan insyaallah sehat walafiat. Mabit di Musdalifah. Nginep di Musdalifah. Soalnya ke masalah nginep di Musdalifah, bahasannya ke nginep loh. Akhirnya orang salah paham dari ini nginep beneran. Turun, ngana nggawa kasur, nggawa utuh. Yang dimaksud mabit di Musdalifah itu apa nanti? Oh bantal, nggawa kasur, nggawa repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa qala ba'duhum man ittakhadha al-hikmata lijaman ittakhadhahu an-nasu imaman wa man 'urifa bil hikmah lahadathu al-'uyunu bil waqar. Wa qala asy-Syafi'i radhiyallahu anhu min syarafil ilmi anna kulla man nusiba ilaihi walau fi syai'in haqir farih wa man dufi'a anhu hazin. Man ittakhadhal hikmata lijaman, orang yang menjadikan ilmu itu sebuah lijam. Lijam tahu? Kalau di mobil itu setir. Kalau di kuda itu namanya lijam. Lijam itu tali yang masuk sini. Buat apa? Buat kendali. Man ittakhadhal hikmata lijaman, orang yang menjadikan ilmu itu sebagai kendali. Ya. Ittakhadhahun nas imaman, maka orang akan menjadikannya sebagai imam, rujukan. Takone ku maring dheweke. Tapi kalau orang sudah cari ilmu itu liyasrifa bihi wujuhan nas, supaya viral, supaya katon hebat, katon alim, supaya wajah orang itu, hati orang itu kembali kepadanya, endah. Wah, ini hebat ini Ustadz ini. Wis beda maning. Ini minal mutakabbirin. Ya, aljamahullah bilijamin minan nar. Ancamannya maka Allah akan membelenggu dengan belenggu api nanti di neraka. Ya, tapi tetap loh, wong bodoh lu parah loh daripada gue. Aja salah loh. Nah, wong bodoh tetap lu parah daripada gue. Nanti kuadrat malah gue. Tapi bodoh sing sengaja bodoh lah. Wong bodoh sing sengaja apa? Bodoh, iya. Maksudnya sengaja bodoh kayak wis ana wong alim ora taklim.
Ana pengajian ora hadir, kuwi arane sengaja apa? Sengaja bodoh. Beda dari bodoh nang alas. Nah, ora apa-apa, kayak ketek berarti. Ya, kalau ketek lah hisabe. Ya bodoh nang alas, lari bodoh nang kota. Ya ndak bisa kayak ketek. Luwih parah sing ketek bal ulaika kal an'am bal hum adzal itu. Jelas ya? Wa man 'urifa bil hikmah la hadathu al 'uyun bil waqar. Dan orang yang dikenal dengan ilmunya, nah, itu orang-orang akan memandangnya bil waqar. Ya, dengan hormat. Jadi wong dihormati karena apa? Ya karena ilmu. Waqar itu penghormatan. Mesti itu sudah otomatis, orang bisa diatur manusia. Jadi dadi wong sing ahli ilmu, sing ana ilmu, ora perlu njaluk penghormatan sing wong, ora perlu. Wis Gusti Allah wis nein maring matane wong wong sing pada taklim, wis dengan mata penghormatan wis mesti kowe. Enggak usah gila hormat. Kalau kita jadi orang yang ngaji, punya ilmu, ya enggak perlu minta penghormatan dari orang. Wis otomatis hari wong ngerti, oke ngaji, ki wong ngaji wis mesti ngormati. Oke Ustadz, oke wong duwe ilmu mesti ngormati, enggak perlu. Kok ora hormat mari Ustadz aku Ustadz lo enggak perlu begitu. Ya, apa terus Nabi Rasulullah itu dihormati karena minta dihormati? Kan enggak. Rasulullah bilang, aku Nabi loh, kon menghormati aku. Hari orang hormati kon kualatnya enggak ada. Ceritanya begitu itu enggak ada. Sudah otomatis. Kalau masalah, ada Ustadz dihina, ada Nabi dihina, itu sudah sunnatullah. Wong sesempurna apapun mesti ana sing ngina. Ari ora kepengin ana sing ngina, urip surga, aja urip dunia. Salah urip dunia, salah alamat. Ngerti ya? Paham ya? Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu min syarafil ilmi anna kullaman nusiba ilaihi. Di antara kemuliaan ilmu, setiap yang dinisbatkan kepada ilmu, siapa baik ya? Orang siapa aja, nusiba ilal ilmi yang dinisbatkan kepada ilmu, walaupun fi syai'in hakir, walaupun pada sesuatu yang dianggap rendah seperti anak zina, anak jadah, ari alim mesti dihormati. Mesti ada kemuliaan di sisi Allah, di sisi manusia. Mesti, apalagi turunannya wong alim. Apa ya alim, anaknya alim, wis luwi-luwi dihormati. Antum ngaji, anaknya ngaji maning, jadi ustaz, wis mesti. Ora usah minta penghormatan. Wis mesti dimuliakan Allah. Dibikin sesuatu yang hina, jelas hinane loh. Di mata orang ya, bukan di mata Allah. Sebetulnya ndak ada anak haram. Sing haram kuwi bapane karo ibune. Ya, anaknya anak halal kabeh. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anake wong kafir be fitrah kok suci. Alim wis mesti dihormati. Jadi semua itu karena apa? Karena ilmu. Wa man dufi'a anhu hazan. Wallahu a'lam.